Yang perlu kita tarik kesimpulan dalam perjanjian Hudaybiyah ini, ternyata dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 tidak ada satu poin pun yang menguntungkan di pihak Rasulullah. Karena ini terjadi ya, ketika bilang ada muhrim, izin muhrim, anaknya yang berjanji dengan Rasulullah itu tadi, yang wakil kafir Quraisy itu siapa? Yang mewakili tadi? Hah? Yang barusan saya sebutin? Suhail. Siapa? Suhail. Amr bisa. Amr. Suhail bin Amr. Suhail. Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Ini punya anak namanya Jundu. Jundu itu masuk Islam tapi tanpa semertuan bapaknya. Maka dari perjanjian inilah, karena dia telah merayu anaknya ini nggak pernah berhasil, maka Suhail menentukan sebuah keputusan, apabila ada anaknya atau keluarganya masuk Islam ikut Muhammad, tidak izin muhrimnya harus dikembalikan. Maka anaknya Suhail ditarik. Ini jadi anak saya harus dikembalikan loh. Liciknya Suhail ketika memimpin sebuah perjanjian Hudaybiyah. Yang meminta hapus Bismillah juga Suhail, yang meminta menghapus Muhammad Rasulullah juga Suhail. Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Abdullah, Bismillah diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hal ini disampaikan kepada seluruh sahabat, ini salah satu keputusan yang mengecewakan seluruh sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab bisa diredakan oleh Abu Bakar karena Abu Bakar telah dapat informasi dari Rasulullah. Dan ini sebenarnya strategi Allah yang sengaja ingin menguji sampai sejauh mana ketaatan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka apa yang terjadi setelah ini dibentuk atau ditulis dan ditempelkan di dinding Ka'bah, ya, isi apa namanya perjanjian Hudaybiyah itu, tiba-tiba itu dalam hadis yang panjang Sahih itu dijelaskan ya. Jadi dimakan rayap, satu persatu poin-poinnya itu dimakan rayap. Akhirnya nanti yang akan terjadi pengkhianatan, walaupun sebelumnya memang sudah berkhianat. Jadi kita lihat, kita kenal Mekah dan kita kenal Madinah. Mekah dan Madinah ini ada dua suku yang sangat besar. Kalau di Mekah itu ada suku yang bernama suku Khuza'ah dan suku apa? Bani Bakar. Ya. Sementara di Madinah juga ada dua suku besar. Apa itu? Suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Ini perjanjiannya di mana ini? Oh, perjanjiannya antara orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah, antara pengikut Rasulullah dan pengikut siapa? Abu Sufyan dan kawan-kawan. Maka dari dua suku inilah yang akhirnya mereka menentukan sikap. Jadi ini saya kasih pandangan begini biar ingat nih, di Mekah ada dua suku. Kebalik. Madinah benar, Madinah suku Aus dan Khazraj, Mekah benar itu. Dan Madinah itu disatukan oleh Rasulullah dua suku ya ketika Rasulullah berdakwah di sana. Nah, ini kita tarik biar paham dan jelas. Nah, jadi ada Rasulullah, ada kafir Quraisy atau Abu Sufyan. Suku Aus dan suku Khazraj sudah lebih dahulu bergabung ketika Rasulullah berada di Madinah, dan ketika pada saat itu Madinah baru diutus satu orang yang dinamakan Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama yang ditugaskan oleh Rasulullah. Karena nanti banyak duta-duta. Nah, ini Aus dan suku Khazraj sudah bergabung terlebih dahulu. Tapi ketika ada perjanjian Hudaybiyah, di mana pada saat itu di Mekah ada suku yang memang dari dahulu kerjanya perang terus, yaitu namanya suku Khuza'ah. Khuza'ah.
dan tadi suku Bani Bakar. Bakar. Jadi suku Huza'ah bergabung dengan Rasulullah, suku Bani Bakar bergabung dengan kafir Quraisy. Maka setelah ini bergabung berarti satu namanya. Artinya apapun yang dilakukan suku ini ya ini. Begitu sebaliknya, ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah ya suku Huza'ah, yang dilakukan oleh suku Huza'ah ya Rasulullah, karena mereka sudah bergabung. Nah, suku atau Bani Bakar ini dipimpin oleh seorang pemuda yang badannya itu dijelaskan itu lebar, kekar, orangnya tinggi, yang bernama Naufal bin Umayyah Ad-Dili. Sementara yang di Huza'ah dipimpin oleh Budal Al-Huzai dan Salim bin apa nggak kira-kira? Katanya budal. 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 Jadi suku Bani Bakar dipimpin oleh Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, sementara suku Huza'ah dipimpin Budal Al-Warqa Al-Huzai dan Salim bin Amr. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan belum nyampe, tapi satu tahun udah lebih, 2 tahun belum nyampe. Tapi sudah memasuki pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti sudah kurang lebih berjalan 2 tahun. Tepatnya ini terjadi pada bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan pada bulan Sya'ban? Naufal bin Umayyah Ad-Dili ini memprovokasi Bani Bakar. Apa kata Naufal? Saya mohon pendapat dan mohon dukungan, karena ternyata saudara kita, dia bilangnya saudara kita, nggak ngomong musuh bebuyutan kita, Al-Huza'ah hari ini hidupnya sudah bahagia. Dia sekarang hidup di bawah naungan Rasulullah, dan mereka sudah mulai curiga Rasulullah ini posisinya sudah mulai di atas angin. Karena apa? Menang terus dalam peperangan, ya. Karena kan sebelum nanti terjadi peristiwa perang perjanjian Hudaybiyah itu ada perang yang pertama namanya perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga perang Khandaq, yang keempat perang Khaybar, yang kelima perang Mu'tah. Lalu nanti masuk bulan ke-8, masuk ke tahun ke-8, melewati menjelang tahun berakhirnya tahun 8, itu baru ada perang Hunain. Bisa ditulis lah, nanti jadi pusing. Memang sejarah itu berantakannya begitu. Ya. Nah, di bulan Sya'ban ini Naufal telah, sebenarnya mereka ya nggak menyadari kalau dia itu sedang mengkhianati perjanjian. Tapi pada saat itu apa yang terjadi? Naufal beserta orang-orang yang terdiri dari Bani Bakar, itu bukan hanya Naufal, orang-orang yang diutus oleh Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah kemarin ada 5, masih ingat ya? 5 orang itu, 1, 2, 3, 4, 5. Di 4 inilah terjadi perjanjian Bai'atul Ridwan, dan terakhir ini terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kan ingat tuh? Bisa ingat kan? 5 orang ini siapa? Masih ada yang ingat ya? Yang terakhir sih itu namanya, itu yang namanya pemuda. Siapa tadi itu? Yang 1, 2, 3, 4. Rasulullah utus siapa? Utsman bin Affan. Nanti kan terjadi perjanjian Bai'atul Ridwan. Yang kelima itu.
Ketika mereka datang dan mengejar-ngejar orang suku Huza'ah, bahkan sampai pengejarannya ini sampai suatu titik yang sudah diharamkan, maka dinamakan tanah haram. Namanya tanah haram atau sekitar Baitul Haram. Orang Huza'ah dikejar itu sampai mengatakan ilahaka, ilahaka. Wahai Naufal, ingat Tuhanmu, ingat Tuhanmu. Tapi apa jawaban seorang Nufail bin Umayyah ini? La ilaha illallah. Jadi hari ini tidak ada ilah bagi suku Bani Bakar. Segitu hebatnya. Karena ini nih dari zaman dahulu Bani Quraisy sampai dengan Rasulullah SAW itu memang nggak boleh perang di sekitar tanah haram itu, saudara. Nah ini sampai dikejar ke sini, tetap mereka dikejar, bahkan sampai masuk ke rumah-rumah. Akhirnya ada 20 orang yang terbunuh dari suku Huza'ah. 20 orang. Ya, 20 orang yang terbunuh oleh suku Huza'ah dan dibantu oleh orang kafir Quraisy. Siapa di antaranya yang ikut membunuh 20 orang dari suku Quraisy ini? Yang pertama adalah Mikros. Ingat? Nomor berapa kemarin Mikros itu? Dan siapa tadi? Suhaib bin Amr. Jadi ada nama-nama ini. Mikros itu yang ketiga. Ya, yang kata Rasulullah, hadza rajulun fajir. Ini yang datang laki-laki nggak benar, laki-laki sombong, laki-laki macam-macam. Itu namanya Mikros. Akhirnya ketika berita ini terjadi, sampailah pada pemimpin tertingginya kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan bin siapa? Abu Sufyan ibn Harbi. Karena Abu Sufyan ada dua, takut salah. Sampailah berita ini kepada Abu Sufyan, dan pada saat itu Abu Sufyan sudah curiga, pasti Muhammad marah. Dan akhirnya mereka menyampaikan kepada seluruh orang-orang yang ada di kafir Quraisy, ketahuilah bahwa hari ini Muhammad tidak seperti dulu. Kalau dulu Muhammad kita serang, tapi hari ini Muhammad akan menyerang. Udah mulai gelisah, udah marah-marah sih Abu Sufyan ini. Kenapa secepat itu kamu merusak perjanjian? Baru 2 tahun berjalan, tiba-tiba 200 orang, 20 orang sudah kamu bunuh. Maka Muhammad pasti marah. Akhirnya mereka bermusyawarah. Di antaranya ada Abu Sufyan, ada juga Khalid bin Walid, ada juga siapa itu? Ikrimah bin Abu Jahal, dan siapa itu? Satu lagi itu yang paling terkenal itu. Akhirnya mereka mengangkat dari hasil musyawarahnya orang-orang kafir Quraisy itu, musyawarah lingkaran ini, diangkatlah seorang lisanul kaum. Apa lisanul kaum itu? Lisanul kaum. Juru bicara. Siapa yang diangkat? Abu Sufyan. Kenapa mereka mengangkat Abu Sufyan? Karena mereka yakin bahwa dari orang yang ada, yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad itu adalah Abu Sufyan.